Assalamualaikum Pak Kapsek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firdin. Ya, senang bisa bertemu dengan Pak Arham, Kepala Sekolah Impres Biro Budi 3. Yang luar biasa Pak. Ya, baik Pak. Izinkan saya bertanya kepada Bapak. Nah, saya mau bertanya tentang pengambilan keputusan Bapak dan pengambilan dan menghadapi masalah-masalah yang terjadi di SDN Impres 3 Biro Budi ini Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Makasih banyak Pak Firdin. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Impres 3 Biro Budi, selama saya bertugas di sini, saya mencoba mengidentifikasi permasalahan dilema etika dan rujukan moral ini. Seperti saya mencoba melihat dulu dilema etika itu yang kasus yang ada di sekolah saya seperti apa. Seperti kita ketahui kan dilema etika ini adalah permasalahan benar atau benar, berarti sama-sama benar. Terus yang kita ketahui adalah lagi rujukan moral. Nah ini ada di situ benar atau salah. Nah dari cara saya tadi itu dengan pengalaman yang saya lakukan di sekolah saya, maka saya mencoba mengidentifikasi permasalahan yang saya lakukan dalam dilema etika ini, benar lawan benar ini, apakah yang saya lakukan nanti tadi ini tidak akan merugikan satu pihak. Begitupun dengan rujukan moral ini, sehingga saya coba mengidentifikasi hal-hal tersebut dengan cara melihat keadaan langsung yang ada di lapangan. Ya, baik Pak. Jadi seperti itu Pak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dilema yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Makasih Pak Firdin. Ketika saya dipertemukan dengan permasalahan seperti yang Bapak sampaikan tadi, maka saya akan melihat dulu bagaimana hal yang permasalahan tadi yang akan saya coba pecahkan, di mana permasalahan tersebut di posisi seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa ini posisinya benar kan benar dan berdasarkan kebajikan ya. Nah, nilai kebajikan. Nah dari posisi tersebut saya kembalikan lagi, saya melihat dulu permasalahan yang saya mau selesaikan ini, yaitu benar atau benar ini terus mengandung kebajikan. Saya mau lihat posisinya, saya arahkan kemana. Nah supaya ketika saya memutuskan sesuatu dari permasalahan tadi tanpa merugikan satu pihak, antara si A atau si B, jadi tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, sehingga masalah tadi yang saya akan pecahkan betul-betul tepat pada titik yang akan saya pecahkan nanti ke depan. Berarti intinya sama-sama enak Pak ya? Ya. Sama-sama tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang dirugikan Pak. Ya baik. Nah, langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya. Makasih Pak Firdin. Kita ketahui bahwa langkah dan prosedur itu memang salah satu syarat sih yang kita harus ketahui dalam memecahkan sebuah permasalahan. Seperti kita ketahui kan ada namanya langkah prosedur itu 4, 3, 9. Nah di dalam pemecahan tadi itu kita ketahui ada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Nah dari langkah-langkah yang tadi itu kita akan bisa memilih yang mana tepat yang akan kita gunakan dalam memecahkan permasalahan yang akan kita hadapi di lingkungan sekitar. Sehingga bukan semuanya kita mau ambil, tapi yang mana langkah atau prinsip atau paradigma yang tepat, sehingga kita tidak memutuskan sesuatu hal yang akan merugikan orang lain dan akan berdampak kembali ke saya. Nah dengan adanya 4, 3, 9 tadi, maka terarah apa yang akan kita lakukan ke depan. Baik, berarti prosedurnya itu Pak ya, tetap menggunakan 4, 3, 9. Ya. Baik Pak. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Makasih Pak Firdin. Hal-hal yang menurut saya sangat efektif dalam menentukan suatu permasalahan di dilema etika.
Nah, saya biasa di sekolah saya ini ketika dipertemukan dalam suatu permasalahan dilema etika ini, yang saya lakukan pertama itu Pak Ferdin adalah saya mencari akar permasalahan dulu. Permasalahan tadi ini asalnya dari mana? Sehingga dengan kita mengetahui akar permasalahan yang kita hadapi, maka keputusan atau langkah-langkah prosedur yang akan kita ambil dari ke depan tepat dengan sasaran permasalahan yang akan kita hadapi. Dimana kita ketahui kan dilema etika ini kan kita ketahui bahwa yang kita hadapi adalah benar dan benar. Berarti tidak ada yang akan menganggap dirinya nanti salah. Nah, dengan adanya prosedur, langkah-langkah atau paradigma yang akan kita putuskan nanti, sehingga permasalahan tadi terpecahkan dengan akar masalah yang akan kita cari tahu, sehingga kedua-duanya tidak ada dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan, tapi kita mencari solusi, memutuskan sesuatu hal itu dengan musyawarah, sehingga tidak ada yang nanti timbul untuk sekolah kita ke depan. Berarti intinya di sini Pak harus ada musyawarah Pak ya. Titik terangnya harus kita duduk musyawarah. Baik. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang dilema etika yang Bapak hadapi? Iya. Makasih Pak Ferdin. Kita ketahui Pak Ferdin di lingkungan sekolah ini permasalahan itu pasti banyak. Nah, kenapa? Di dalam lingkungan sekolah kita ini kita ketahui menghadapi banyak stakeholder. Nah, semua stakeholder tadi pasti akan memiliki kemauan yang berbeda-beda, permasalahan yang berbeda-beda. Nah, dari adanya tadi permasalahan yang ada di lingkungan sekolah saya, nah tantangan terberat itu kan biasa akan ada muncul dari lingkungan masyarakat, terus lingkungan kerja, rekan kerja. Karena kenapa? Ketika suatu hal kita membuat suatu program atau kegiatan, pasti ada yang namanya pro dan kontra. Nah, ketika juga ada masalah mungkin pribadi antara guru A atau guru B, nah begitu. Nah, permasalahan di lapangan ini kadang yang membuat kita mengambil sebuah keputusan loh, dimana keputusan nanti yang kita ambil tadi itu adalah betul-betul keputusan yang tepat untuk kebaikan sekolah kita. Sehingga langkah-langkah yang saya ambil itu kadang saya akan melihat tantangan yang saya hadapi itu bukan langkah lain, tapi tantangan yang saya hadapi itu ketika bertemu seseorang yang dimana kita ketahui dia merasa dirinya paling benar dari yang lain. Padahal dua-duanya itu tidak ada salah, tidak ada yang benar kan. Tapi langkah-langkah yang saya ambil adalah saya akan duduk sama-sama. Saya akan mengundang teman yang menurut saya mampu membantu saya memecahkan masalah, sehingga langkah-langkah tadi itu betul-betul terarah. Nah, sehingga apa yang akan kita hadapi di sekolah tadi itu dengan berbagai permasalahan, insya Allah Pak Ferdin, seperti saya sampaikan tadi, kita duduk dengan musyawarah. Musyawarah itu adalah suatu hal yang dapat memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Berarti tidak mengambil keputusan secara sepihak Pak, tanpa berkolaborasi dengan rekan atau orang lain Pak ya? Iya. Kalau di sekolah saya sendiri Pak Ferdin kan, karena sekolah saya ini kan ada beberapa tim. Nah, kenapa? Kita ketahui Pak Ferdin harus ketahui sekolah saya ini kan salah satu sekolah terbesar di Kota Palu, sehingga kami itu memang sudah ada tim-tim khusus. Sehingga permasalahan di sekolah saya itu paling permasalahan yang betul-betul tidak bisa dituntaskan oleh guru-guru baru masuk ke saya, karena kita ada tim. Nah, tim-tim ini sudah dibagi untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Ketika permasalahan tadi tidak bisa dituntaskan oleh teman-teman ini, maka akan naik ke saya. Nah, tugas saya sebagai seorang pemimpin bagaimana mencari solusi untuk memutuskan permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekolah saya. Baik. Berarti pada intinya tantangan itu ada yang dari masyarakat, kemudian rekan-rekan sejawat dan lainnya Pak ya? Ya, betul. Ya, oke. Baik Pak. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu itu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Makasih Pak Ferdin. Kalau di lingkungan sekolah saya sendiri itu kita ketahui kan bahwa permasalahan itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Nah, kapan terjadinya? Kalau seandainya kita buat jadwal, berarti permasalahan yang terjadi ke depan sudah kita ketahui kan, berarti.
Nah kalau di sekolah saya itu kan permasalahan ada saja kapan dan waktunya kita tidak tahu. Sehingga ketika kami dipertemukan suatu permasalahan, maka kita tidak buat jadwal. Karena kenapa? Permasalahan itu kita tidak tahu terjadi kapan terjadinya di sekolah. Namun ketika ada permasalahan Pak Firdin, seperti Bapak sampaikan tadi bahwa apakah ada jadwal. Nah, bisa saja Pak ada jadwal ketika permasalahan yang kita hadapi betul-betul tidak bisa kita tuntaskan hari itu. Berarti permasalahannya agak rumit. Nah, yang kita lakukan adalah duduk bersama stakeholder yang ada di sekolah dengan tim saya duduk bersama dan mau tidak mau akan dibuatkan jadwal. Kenapa dibuatkan jadwal? Karena permasalahan tadi tidak bisa dituntaskan pada hari itu. Namun ketika permasalahannya itu hanya hal kecil, ya mau tidak mau akan tuntas hari itu karena masih bisa kita tuntaskan. Sehingga pembuatan jadwal ini Pak tergantung dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi kalau permasalahannya kecil yang bisa kita tuntaskan, tuntas hari itu tanpa dijadwalkan. Tapi ketika permasalahannya besar, mau tidak mau kita jadwalkan itu sehingga pertemuannya berulang kali sampai permasalahan tadi tuntas Pak. Ya baik Pak. Nah, adakah orang atau seseorang atau faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, makasih. Di dalam kasus dilema etika ini Pak, kita sebagai individu sih memang tidak bisa memutuskan sendiri. Karena kenapa? Tergantung dari besar kecilnya permasalahan yang kita hadapi. Nah, ketika permasalahan, saya ulang lagi seperti tadi Pak, ketika permasalahan yang tadi yang kita hadapi masalah kecil masih bisa kita hadapi sendiri, maka kita akan tuntaskan sendiri. Tapi ketika permasalahannya sudah agak besar, lebar, mau tidak mau kita akan melibatkan orang lain. Nah, salah satunya di sekolah kan ada tim. Nah, tim tadi itu akan saya undang duduk sama-sama bagaimana memecahkan permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Karena kenapa? Dengan banyaknya kepala, maka kita akan mendapatkan ide-ide bagaimana cara terbaik memecahkan permasalahan dilema etika tadi ini. Jadi memang betul-betul Pak, untuk memecahkan permasalahan itu tergantung saya bilang tadi permasalahan yang kita hadapi. Maka permasalahan yang tadi sederhana bisa kita tangani sendiri. Tapi kalau permasalahannya rumit atau ada memang butuh waktu dan butuh pikiran, mau tidak mau kita akan melibatkan orang-orang terdekat kita, mungkin saja yang di dalam tim yang ada di lingkungan sekolah, atau mungkin saja komite yang dimana ya mungkin permasalahannya harus mengundang komite, atau mungkin melibatkan dinas atau UPTD. Karena kenapa? Karena yang kita hadapi tadi memang sudah masuk ke ranah ke sana. Nah, sehingga kita harus duduk bersama memecahkan permasalahan dilema etika tadi Pak. Iya. Baik, luar biasa Pak ya. Berarti semua dilibatkan. Tinggal dilihat permasalahannya tergantung apa. dari permasalahan yang kita hadapi. Iya, baik, luar biasa Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau menurut saya Pak, pengalaman yang bisa saya petik selama saya menjadi seorang pemimpin yang mana adalah ketika kita memutuskan suatu keputusan, memunculkan dalam satu pemacaran, maka yang kita bisa ambil sih ternyata kita ini butuh orang lain. Kita tidak bisa memecahkan sendiri. Kita butuh pendapat orang lain, butuh tim, butuh teman-teman, baik itu dalam sekolah maupun di lingkungan sekolah. Kenapa? Kita butuh mereka untuk setidaknya membantu memberikan ide bagaimana cara memecahkan masalah. Karena kenapa? Karena kalau kita menghadapi sendiri Pak, terkadang hanya karena ingin cepat masalah itu selesai, ya sudah kita putuskan. Tapi kita tidak tahu bahwa nanti timbal baliknya kena ke kita. Nah, sehingga ini yang bisa saya ambil Pak, bahwa ketika memutuskan sesuatu permasalahan, kita tidak lepas dari prinsip-prinsip yang sudah saya jelaskan tadi itu. Jadi betul-betul langkah-langkah yang kita ikuti sesuai dengan prosedur, tanpa merugikan si A, si B, dan juga diri saya. Jadi betul-betul kita nanti memutuskan permasalahan betul-betul tepat dan menguntungkan tanpa merugikan siapapun. Baik, ya Pak, luar biasa Pak hasil wawancara kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali Pak atas Bapak punya waktu dan kesempatannya Pak. Terima kasih banyak. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Ferdin.